masuk ke masjid dan mengumpulkan para sahabat dan kaum muslimin untuk menunaikan sholat, yaitu sholat gerhana matahari. Sehingga ada suatu riwayat yang telah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi wa idza ra'aytum dzalik fad'u Allah ta'ala wa kabbiru wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yakhsifani li mauti ahadin, tidak gerhana kedua kebesaran tersebut dikarenakan matinya seseorang, dan tidak pula dikarenakan hidupnya seseorang atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aytumudz dzalik, maka jikalau kalian melihat fenomena tersebut, terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana rembulan, fad'ullah, maka bergegaslah kalian semua untuk berdoa kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah, bertakbir, bertahmid dan bertasbih, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ini riwayat yang telah diriwayatkan oleh Aisyah. Ada riwayat yang lain yang dikatakan fa idza ra'aitumudz dzalik fadhkurullaha ta'ala, maka apabila terjadi fenomena gerhana tersebut, fadhkurullah, maka bergegaslah kalian semua untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari dan cakrawala semuanya. Dalam riwayat yang lain adalah fa idza ra'aitum syai'an dzalik fafra'u ila dzikrillahi wa du'ahi wastaghfiruh. Bergegaslah kalian semua untuk mengingat kepada Allah dan berdoa kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Oleh karenanya di dalam sholat al-khusuf ini untuk kita lebih dikedepankan dan memperbanyak untuk membaca istighfar. Akan tetapi ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kita perbanyak dengan membaca takbir, tahmid dan tasbih. Tetapi kalau di sholat al-khusyuk atau gerhana matahari dan rembulan, kita lebih memperbanyak dengan membaca istighfar, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan dosa-dosa kita kepada Allah dan sesama makhluknya. Mungkin dosa-dosa itu belum dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja, baik dosa yang rahasia dan ataupun dosa yang terang-terangan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Wa idza ra'aitumuha fad'ullaha wa sallu." Apabila terjadi gerhana tersebut, maka bergegaslah kalian semua berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan wasallu, dan bergegaslah salat, yaitu salat gerhana yang telah seperti tadi dikerjakan oleh imam kita. Mudah-mudahan salat yang telah tadi kita laksanakan mendapatkan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai pengejauhan taat seorang hamba seraya menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ta'abbud wa tadarru, menyembah dan selalu merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya langit dan bumi dan cakrawala seisinya adalah merupakan milik dan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata asyamsu atau berhak matahari di dalam Al-Qur'an dituliskan kurang lebih 33 kata syams yang berarti matahari. Dan apabila terjadi gerhana merupakan secara ilmiah dan merupakan fenomena yang sebetulnya sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di atas porosnya, di atas peredarannya,
dzalika taqdirul azizir rahim. Hal tersebut sudah menjadi takdir kepastian Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha perkasa, Ar-Rahim, dan Allah zat yang maha kasih sayang. Yasin 38. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu terjadinya gerhana matahari dan gerhana rembulan belum bisa ditemukan dan tidak bisa diprediksi atau diramalkan oleh para ahli ilmiah dan lain sebagainya. Makanya dulu itu sesuatu yang sangat dahsyat dan fundamental sekali. Kalau sekarang bahkan terjadinya gerhana menjadi objek wisata, bahkan terjadinya kemaksiatan di tempat-tempat hal tersebut, mengumpulkan manusia untuk tidak sholat dan tidak tadarruk pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di tempat-tempat wisata disediakan booster, yaitu alat-alat untuk melihat gerhana matahari, dan apalagi hal ini adalah gerhana matahari total. Sebagian ilmuwan mengatakan ini adalah gerhana cincin atau hibrid. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang kaum muslimin sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, maka hendaknya bergegaslah mendatangi masjid-masjid. Ini adalah sesuatu peredaran Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala terjadinya yaitu gerhana matahari, di mana terjadi peredaran tersebut sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum muslimin mengingat dalam suatu ayat Ali Imran 190 dan sampai 91, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Al-Imran 190 sampai 191, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergolakan malam dan siang la ayatin liulil albab. Ini adalah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mempunyai akal yang cerdas, akal dan pandai. Siapakah orang-orang yang cerdas tersebut? Yaitu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdiri, ketika dia duduk, dan bahkan tidur tertiduran. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan selalu berpikir tafakkur di dalam penciptaannya Allah terhadap langit dan bumi. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Bertafakkurlah kalian, berpikirlah kalian semua, berobservasilah kalian semua di dalam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala, karena itu bukan ranah kita. Wa rabbana ma khalaqta, seraya mereka berkata rabbana ma khalaqta hadza batila, ya apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan sesuatu yang sia-sia. Jadi banyaknya orang berpikir menjadi ilmuwan dan ahli insinyur dan lain sebagainya akan mendekatkan diri kepada Rabbul Jalil, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan cakrawala ini, bukan malah menjadikan orang yang sombong dan angkuh sehingga jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina 'adzaban nar. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami dari siksa api neraka. Hadirin jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin fenomena gerhana ini bukan hanya di tahun ini saja, akan terjadi mungkin di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, dulu mungkin belum ada penelitian dan lain sebagainya. Ketika orang terjadi gerhana, banyak sekali
gebuh dan tabuh-tabuhan dikeluarkan dari rumahnya. Mereka mengundang-undang nenek dan moyangnya dan selain sebagainya. Itu pun juga terjadi di orang-orang Arab dulu, yang mana terjadinya gerhana yang pertama kali di tahun 2 Hijriah. Mereka menghubungkan dengan meninggalnya putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ditilik dari hal-hal ini, marilah kita mengedepankan iktikad dan keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seraya di dalam hati kita bahwa fenomena kehidupan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah segala-galanya yang mengetahui dan mengatur segalanya. Dan di dalam surat Al-Luqman yang terakhir, Allah berfirman, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yanzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah mempunyai 5 kemampuan dalam rahasianya yang tidak akan diketahui oleh orang lain atau makhluknya. Pertama, ilmu sa'ah, hanya Allah lah yang tahu kapan akan terjadinya kiamat. Yang kedua, wa yunazzilul ghais, hanya Allah lah yang tahu tentang apa terjadinya hujan. Walaupun BMKG kadang sudah memprediksikan terjadinya hujan, akan tetapi belum tentu qadarullah akan terjadi hujan. Mendung belum tentu hujan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hak prerogatif Allah yang kedua adalah wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah lah yang tahu apa yang ada di dalam satu kandungan seorang perempuan. Walaupun ada USG dan lain sebagainya, ini tidak menjanjikan jenis kelamin dan apa yang terjadi ada di dalamnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hanya Allah lah yang tahu ma fil arham, di kandungan seorang ibu. Dan yang ketiga, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin nafsun madza taksibu ghadan, dan apa yang nanti besok kita kerjakan hanya Allah lah yang tahu. Walaupun kadang kita sudah diprogramkan, sudah direncanakan besok akan ke sini, akan ke situ dan lain sebagainya, akan tetapi qadarullah belum tentu menentukan kita bisa akan melaksanakan program, rencana dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dan seterusnya, wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Dan yang kelima, dan hanya Allah lah yang tahu di mana kita akan meninggal dunia. Walaupun rumah kita megah di Tangerang, belum tentu kita akan meninggal di sini. Mungkin ketika kita berjalan, ketika haji, atau ketika kita sedang umroh, atau kita sedang traveling di dunia lain dan lain sebagainya. Walaupun tempat kita ini di mana, hanya Allah lah yang tahu di mana kita akan meninggal dunia. Hadirin jamaah sholat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan hak dan prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengetahui hal-hal yang fundamental tersebut. Mudah-mudahan di khutbah yang sesingkat ini menambah wawasan kita dan menambah motivasi kita untuk selalu dan taqarrub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah lah zat satu-satunya yang harus kita sembah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang perlu disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر حسبين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على نبيكم تعظيما وتكريما وإجلالا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين